Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Visa Yono. Pada video kali ini, video part 4, saya akan kembali melanjutkan bacaan buku yang berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Di video part 4 ini, saya masih akan menceritakan ringkasan dari bab 7 yang berjudul Strategies for Managing a Differentiated Classroom atau ragam strategi untuk mengelola kelas berdiferensiasi. Sebagai catatan yang akan teman-teman dengar nantinya, merupakan hasil interpretasi saya dari apa yang saya baca di bab 7 ini. Untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh, saya sarankan agar teman-teman dapat memiliki bukunya langsung. Baik, teman-teman, sebelum teman-teman mendengarkan, kalau misalnya teman-teman belum sempat subscribe, silakan monggo ya diklik tanda subscribe-nya. Teman-teman juga boleh klik tanda like apabila teman-teman merasa bahwa video ini sangat menarik bagi teman-teman. Nah, teman-teman juga boleh loh membagikan link video ini ke kolega-kolega yang teman-teman punya atau membagikan link video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Baik, selamat mendengarkan. Salah satu tantangan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman guru ketika baru mau mulai belajar menggunakan pembelajaran terdiferensiasi adalah bagaimana cara mengelola kelasnya. Hanya ada satu guru di dalam kelas, dan bagaimana caranya kita bisa mengajar dengan 2 atau 3 cara yang berbeda. Teman-teman, pada bab 7 diceritakan ada 18 strategi-strategi kunci atau strategi penting yang dapat digunakan oleh guru untuk memenuhi tantangan dalam mengelola kelas yang menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Pada video part 4 ini saya akan menceritakan strategi keempat. Alokasikan waktu yang tepat agar kegiatan belajar diferensiasi dapat benar-benar bisa mendukung siswa bisa sukses dalam belajar. Ada siswa yang tahan mengerjakan tugas individu atau tugas kelompok dalam durasi waktu yang lama. Namun demikian, ada juga siswa yang tidak tahan bekerja dalam kelompok atau mengerjakan tugas individual dalam durasi waktu yang lama. Ada 2 hal yang perlu guru ingat saat mendesain kegiatan belajar. Yang pertama, waktu untuk pengerjaan tugas harus lebih sedikit daripada rentang konsentrasi siswa yang akan mengerjakan tugas tersebut. Misalnya, siswa kelas 1 misalnya rata-rata hanya bisa fokus bekerja dalam waktu 10-15 menit. Maka, kita sebagai guru kelas 1 akan mendesain tugas yang sanggup dikerjakan atau bisa diselesaikan siswa dalam kurun waktu mungkin 10-12 menit. Hal kedua yang perlu guru ingat saat mendesain kegiatan pembelajaran adalah, kedua, siswa yang advanced atau siswa yang tipe pembelajar yang cepat menyerap biasanya memiliki rentang konsentrasi yang lebih lama. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baik teman-teman, berikut ini adalah hal yang harus kita ingat ketika kita akan mendesain sebuah pembelajaran atau sebuah kegiatan atau sebuah tugas untuk anak-anak yang minatnya terhadap suatu hal tertentu itu sangat tinggi dan mereka juga memiliki kemampuan yang sudah kuat. Misalnya, ada sekelompok anak yang sudah mahir membaca teks non-fiksi sebab akibat misalnya. Sekelompok ini sudah tahu ketika membaca sebuah teks dia sudah tahu ini penyebabnya apa, ini akibatnya apa. Karena mereka sangat senang membaca teks jenis ini misalnya. Nah, ini namanya anak-anak punya minat yang sangat tinggi terhadap teks jenis non-fiksi dalam membacanya. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa sekelompok anak ini juga senang sekali menulis teksnya mereka sendiri. Nah, ini artinya kita tahu bahwa minat mereka dalam kegiatan membaca non-fiksi dan menulis non-fiksi itu tinggi. Hal berikutnya, kita juga tahu bahwa anak-anak ini sudah mampu dan punya kemampuan yang kuat dalam membaca atau menulis teks jenis non-fiksi. Untuk anak-anak yang demikian, kita bisa mengalokasikan waktu atau durasi yang lebih lama agar sekelompok anak ini bisa melakukan tugasnya.
boleh lama-lama di situ. Tapi kebalikannya, untuk anak yang minatnya belum cukup kuat dan kemampuannya belum cukup kuat, kita tidak mengalokasikan waktu yang lama. Karena nanti mereka bisa bosan atau stres. Biasanya, untuk siswa yang lebih cepat dalam menyerap pembelajaran atau advanced learner, itu mereka hanya butuh alokasi waktu yang lebih sedikit sampai mereka bisa paham atau ketika mereka diberikan pelajaran oleh gurunya. Dan untuk siswa yang lebih lambat, biasanya mereka membutuhkan alokasi waktu lebih banyak ketika gurunya ngajar sampai akhirnya bisa paham. Tapi kita juga mesti ingat bahwa ada kalanya siswa advanced atau siswa yang cepat menyerap pembelajaran itu boleh diberi waktu sedikit lebih lama supaya mereka bisa berlama-lama mendalami apa yang mereka sudah tahu. Dan bagi siswa yang lebih lambat dalam belajar, itu kita bisa memastikan bahwa anak-anak ini mempelajari hal-hal yang core atau hal-hal yang inti-inti saja, hal-hal yang penting-penting saja. Kalau tadi kan yang untuk advanced learner mendalam, kalau yang untuk pembelajar yang agak lambat ini, pastikan mereka menguasai keterampilan atau konsep yang inti atau yang penting. Sehingga nantinya mereka bisa move on atau bergerak ke tema atau topik selanjutnya bersama dengan teman-temannya yang lain. Baik teman-teman, jadi seperti tadi diceritakan sebelumnya bagi anak-anak yang agak lambat atau ketika kita mau mendesain pembelajaran untuk siswa yang punya tantangan dalam belajar atau kesulitan belajar, kita boleh memastikan kita mengajari core-nya saja atau hal intinya saja dari sebuah konten atau materi ajar yang menurut kita agak terlalu kompleks. Nah, kita juga mesti ingat bahwa tujuannya adalah kita bisa membuat siswa lama-kelamaan meningkat kemampuannya dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas, baik tugas dalam kelompok maupun tugas individual. Baik teman-teman, demikian adalah strategi keempat dari 18 strategi kunci atau strategi penting yang dapat digunakan untuk memenuhi tantangan dalam mengelola kelas yang menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Strategi keempat bicara tentang bagaimana kita seorang guru dapat mengalokasikan waktu yang tepat untuk siswa mengerjakan tugas. Baik teman-teman, demikian akhir dari video part 4 ini yang membahas strategi nomor 4. Buat teman-teman yang tadi belum sempat klik subscribe, monggo ya silakan diklik tanda subscribe-nya. Kalau teman-teman berkenan, teman-teman juga boleh klik tanda like dan juga meninggalkan feedback di kolom komentar. Teman-teman juga diperkenankan atau diperbolehkan atau silahkan ya untuk membagikan atau share link video ini ke kolega-kolega lain yang teman-teman punya. Atau membagikan link video ini di sosial media yang teman-teman punya. Sehingga harapannya nanti akan semakin banyak teman-teman rekan-rekan guru lain yang dapat belajar bersama-sama dengan kita mengenai pembelajaran terdiferensiasi. Baik teman-teman, thank you so much for listening. Terima kasih sudah mendengarkan dan meluangkan waktunya untuk melihat video saya ini. Sampai jumpa di video berikutnya, di buku berikutnya. Saya Evi Sayono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.